Kalau kita dengar kata Ramadan, apa sih yang pertama kali kepikiran? Pasti soal menahan lapar dan haus kan? Ternyata ada makna yang jauh, jauh lebih dalam di baliknya. Kali ini, yuk kita coba bedah bareng-bareng makna dan praktek bulan suci ini, dan kita jawab beberapa pertanyaan yang paling bikin penasaran. Ya, banyak orang lihat Ramadan itu cuma sekedar ujian fisik. Pokoknya jangan makan, jangan minum dari subuh sampai maghrib. Tapi apa benar cuma sebatas itu aja intinya? Nah, ini yang mau kita gali lebih dalam. Oke, untuk bisa benar-benar paham, kita harus mulai dari pertanyaan paling dasarnya dulu nih. Kenapa sih umat muslim itu puasa? Apa sebetulnya tujuan utamanya? Jadi begini, Ramadan itu bukan soal menyiksa diri sama sekali bukan. Anggap aja ini kayak sebuah bootcamp spiritual. Sebuah program latihan intensif selama sebulan penuh yang tujuannya itu buat melatih kesadaran sama disiplin diri kita. Dan ini nih poin yang paling penting. Semua latihan disiplin, semua kebiasaan baik yang kita bangun selama Ramadan itu nggak seharusnya berhenti pas Lebaran. Justru ini tuh jadi bekal buat 11 bulan berikutnya. Ibaratnya, kita lagi nge-charge diri kita buat setahun ke depan. Oke, tujuannya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke aturan mainnya nih. Apa aja sih yang boleh dan nggak boleh dilakuin biar puasa kita tetap sah? Aturan dasarnya sebenarnya simpel banget dan kuncinya ada di kata sengaja. Jadi kalau kita sengaja makan, sengaja minum, atau berhubungan suami istri di jam-jam puasa ya puasanya batal untuk hari itu. Tapi gimana kalau ada yang nggak mampu puasa? Tentu aja, ada kelonggarannya kok. Nah, siapa aja nih yang dapat dispensasi atau pengecualian dari kewajiban ini? Jadi ada beberapa kelompok yang dapat keringanan. Misalnya orang yang lagi dalam perjalanan jauh, orang yang sakit dan butuh minum obat, wanita yang sedang menstruasi, sampai para lansia atau yang punya penyakit kronis. Mereka ini boleh nggak puasa, tapi nanti bisa diganti di hari lain. Kalaupun benar-benar nggak memungkinkan buat ganti, ada yang namanya fidyah, yaitu dengan cara memberi makan orang yang membutuhkan. Nah, kita balik lagi ke inti Ramadan. Ternyata ini tuh lebih dari sekedar nahan lapar dan haus loh. Ada sisi lain, sisi spiritual, yang bisa dibilang sama pentingnya atau bahkan lebih. Coba kita lihat. Ini dia nih yang menarik. Ada dua hal yang perlu kita bedain. Kalau makan atau minum itu jelas, puasanya batal secara fisik. Tapi gimana kalau kita ngelakuin hal negatif? Kayak ngegosip, bohong, atau marah-marah. Nah, hal-hal kayak gini tuh secara teknis nggak bikin puasa batal. Tapi ini bisa menghapus semua pahalanya. Sayang banget kan? Bahkan ada anjuran yang bagus banget soal ini. Kalau ada yang mancing-mancing emosi, kita cukup bilang, maaf, saya lagi puasa. Ini nunjukin kalau puasa itu ibarat tameng. Bukan cuma tameng dari lapar dan haus, tapi juga tameng dari emosi negatif dan konflik. Oke, prinsip-prinsip tadi kan udah ada dari dulu ya. Pertanyaannya, gimana relevansinya sama kehidupan kita sekarang, di zaman modern ini? Nah, yuk kita bahas beberapa pertanyaan yang kekinian banget soal puasa. Pasti pernah dengar trik cerdas puasa yang satu ini, tidur aja seharian. Dari subuh sampai maghrib, bablas tidur. Pertanyaannya, boleh nggak sih kayak gitu? Sah nggak puasanya? Jawabannya, secara teknis, puasanya sih sah-sah aja. Tapi ya esensinya jadi hilang. Justru semangat Ramadan itu kan buat lebih aktif beribadah, lebih banyak berbuat baik, bukan malah jadi hibernasi seharian. Oke, pertanyaan modern lainnya yang sering banget ditanyain. Gimana soal rokok atau vape? Kalau kita sengaja menghirup asap atau uapnya, itu batalin puasa nggak ya? Jawabannya, iya, itu membatalkan. Prinsipnya gini, segala sesuatu yang lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya, itu dilarang. Dan lebih dari itu, aktivitas sengaja memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, termasuk asap atau uap, itu dianggap membatalkan puasa. Oke, kita jawab cepat beberapa pertanyaan. Gimana kalau lainnya ya? Sikat gigi atau pakai obat kumur? Boleh. Pakai inhaler buat asma? Boleh. Disuntik tapi bukan vitamin atau makanan? Boleh juga. Kalau nangis? Sama sekali nggak batalin puasa. Nah, kalau berenang gimana? Sebaiknya dihindari. Soalnya resikonya tinggi banget buat nggak sengaja menelan air. Kuncinya selalu sama. Niat dan ada nutrisi yang masuk atau enggak. Terus kalau 30 hari Ramadan udah selesai, gimana? Apa perjalanan spiritualnya udahan gitu aja, terus nunggu lagi tahun depan? Ternyata enggak loh. Justru ada kesempatan buat dapet bonus spiritual yang gede banget. Dan kuncinya ada di angka ini. 6.
Konsepnya dijelaskan dengan analogi yang luar biasa. Bayangin deh, Anda kerja sebulan penuh, terus atasan Anda bilang, kerja 6 hari lagi ya, nanti saya bayar gaji setahun penuh. Wah, keren kan? Nah, kurang lebih seperti itulah pahala yang dijanjikan kalau kita melengkapi puasa Ramadan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Jadi, pada akhirnya, Ramadan itu kayak tombol reset spiritual buat kita. Ia ngasih kita kesempatan buat mulai lagi dari awal. Tapi pertanyaan terbesarnya bukan cuma soal menekan tombol itu. Pertanyaannya adalah, setelah tombolnya ditekan, apa yang bakal kita lakuin di 11 bulan setelahnya? Terima kasih telah menyimak.